Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa kembali dalam mata kuliah historiografi. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai historiografi pada masa pendudukan Jepang. Capaian pembelajaran dari pertemuan ini, mahasiswa diharapkan untuk bisa mengetahui bagaimana historiografi masa Jepang itu dilakukan dan apa saja nanti para sejarawan yang menulis tentang historiografi pada masa Jepang ini. Oke, untuk yang pertama ya, kita berbicara mengenai historiografi dalam SNI atau Sejarah Nasional Indonesia, di mana itu merupakan babon dari sejarah Indonesia. Jadi buku sejarah yang membahas mengenai keseluruhan periode ini adalah Sejarah Nasional Indonesia jilid ke-6 ya, atau juga biasa disebut sebagai sejarah kontemporer. Beberapa subbab masih bersifat kontroversi ya, terutama yang sekitar tahun 65. Namun secara umum buku ini bisa dijadikan sebagai acuan awal untuk meninjau kembali tema-tema yang ada dalam setiap periode. Dan bagian pertama dari buku ini ialah membahas mengenai periode pendudukan Jepang di Indonesia. Kemudian nanti dilanjutkan dengan periode revolusi, masa demokrasi liberal, dan masa demokrasi terpimpin, serta yang terakhir mati pada masa periode Orde Baru. Nah, ini mengenai anggapan atau asumsi mengenai pendudukan Jepang di Indonesia ya. Jadi yang pertama bahwa anggapan bahwa pada periode pendudukan Jepang selama 3,5 tahun ini adalah periode yang mengenaskan dan semakin memperkondisi rakyat ini tidak seluruhnya benar ya. Kemudian untuk yang kedua, ini apa yang dipersepsikan secara makro tersebut terkadang digeneralisasi sedemikian rupa sehingga tidak disadari menjebak dalam anakronisme sejarah ya. Memang ada banyak hal yang disoroti secara penuh ya, bagaimana historiografi pada masa pada masa pendudukan Jepang ini tidak seperti yang kita bayangkan. Jadi ada hal-hal yang pada masa revolusi, pada masa pendudukan Jepang ini malah mengalami kenaikan gitu. Tingkat kesejahteraan masyarakat itu meningkat begitu dibandingkan dengan penjajahan Belanda. Nah, ini tentu saja dalam kerangka sistem sosial ini banyak penelitian yang berbicara sebaliknya, dan ketika periode Jepang ini salah satu aspek tersebut justru mengalami peningkatan dibandingkan periode penjajah sebelumnya. Kemudian kita masuk ke selanjutnya, historiografi pada masa pendudukan Jepang ini yang dianggap sangat komprehensif yang berbicara tentang kebijakan mobilisasi politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan oleh pemerintah Jepang dalam segenap aspek kehidupan masyarakat Indonesia ialah oleh Aiko Kurosawa ya. Nah, Aiko Kurosawa sendiri buku yang terkenal Kuasa Jepang di Jawa ya. Ini pendudukan Jepang dan perubahan sosial, penyerahan padi secara paksa dan pemberontakan petani di Indramayu. Ini diterjemahkan oleh Akira Nagazumi. Pemberontakan dalam skala kecil, sporadis, dan tidak ideologis di Indramayu merupakan refleksi sesaat masyarakat. Karena kecewa dengan situasi dan kondisi perekonomian yang semakin berat, padahal pemerintah Jepang pernah menjanjikan sebuah harapan baru. Jadi kita tahu bersama ya bahwa ketika Jepang masuk ke Indonesia itu ada harapan bahwa Jepang ini adalah saudara tua dari Indonesia, sehingga Indonesia ini akan digabungkan ke dalam satu kesatuan dengan Jepang sebagai pemimpinnya. Makanya ada namanya 3A, itu pemerintahan Jepang. Dan selanjutnya politik beras tersebut juga berpengaruh terhadap masyarakat di pedesaan ya. Jadi ada politik
beras. Jadi apa namanya, mereka yang selama ini menguasai perdagangan beras seperti tengkulak itu kehilangan pekerjaannya, dan badan-badan baru untuk menangani hutan itu muncul di bawah pengawasan pemerintah. Nah, pengaruh lain yang disoroti oleh Kurosawa ini juga akibat dari perubahan sistem sosial ekonomi masyarakat ialah terjadinya kelangkaan pangan. Nah, kelangkaan pangan ini berujung kepada kelaparan yang kematian cukup tinggi, apalagi petani di Indramayu ini dipaksa untuk menyerahkan padi dengan kuota 3 sampai 4 kali lebih tinggi daripada daerah lain. Eh, apa namanya? Sebentar. Kemudian untuk aspek perubahan sosial ini juga sayangnya dalam tulisan Kurosawa ini tidak memperlihatkan perubahan sosial secara lebih mendetail ya. Sedangkan ada data statistik untuk tulisan ini cukup memadai. Jadi ini salah satu hal yang kelemahan dari Aiko Kurosawa ya. Jadi memang tidak detail ya, karena memang beliau sendiri kan asli orang Jepang. Nah, kemudian lanjutannya buku ini dilihat dari bab-babnya membicarakan kebijakan transformasi pertanian untuk kebutuhan perang Jepang, terutama produksi padi, kapas, gula, rosella, dan jarak. Kita tahu bahwa Jepang terlibat perang dalam perang di medan Asia Pasifik ya, di mana lawan Jepang cukup berat karena harus melawan Amerika, negara yang sangat besar dan mempunyai sumber daya manusia maupun sumber daya infrastruktur militernya sangat kuat. Makanya ketika Jepang memutuskan untuk menyerang Pearl Harbor, itu menabuh gerang di mana Amerika yang awalnya malu-malu terlibat dalam Perang Dunia Kedua menjadi semakin bersemangat. Ya, tentu saja nanti akhirnya adalah imperialis ya, di mana Amerika juga mengembangkan sayapnya selain ke Eropa juga ke negara-negara di Asia. Nah, Jepang ini membuka jalan, dan karena Jepang ini negara yang kecil, maka dia membutuhkan banyak pasokan sumber daya alam juga. Contoh padi kapas untuk buat kapas untuk membuat pakaian, padi untuk pangan mereka, gula dan jarak. Jarak tentu kita semua tahu bahwa digunakan untuk pelumas pesawat terbang maupun kendaraan perang mereka ya. Kalau misalkan di daerah Kalimantan sendiri, kayu-kayu di Kalimantan banyak yang ditebang ya untuk membangun infrastruktur jalan maupun jalan darat maupun jalan kereta api. Dan yang paling parah juga saya pernah melihat atau mendengarkan informasi itu bahwa rel-rel yang dibangun oleh kolonial Belanda itu dicabut oleh Jepang, dibawa ke tempat lain untuk dijadikan pendukung perang mereka. Nah, karena ada beberapa rel kereta api di Jawa itu putus gitu karena oleh Jepang itu diambil. Nah, Jepang itu memang ya itulah banyak sekali membuat apa ya, mengangkut ya sumber daya kita ke luar. Kemudian bab 2 ini menceritakan wajib serah padi ya. Pada bab 3 diulas eksploitasi tenaga kerja yang dilakukan oleh Jepang untuk kebutuhan perang Romusa. Kemudian bagian ketiga, penulis mengemukakan dampak dari kebijakan-kebijakan Jepang di Indonesia, termasuk munculnya berbagai pemberontakan petani di Indramayu, Tasikmalaya, dan Bugis. Lalu kita masuk ke sejarawan yang kedua yang menulis mengenai Jepang yang dianggap bagus ya, yaitu Hari J. Benda. Ini yang terkenal adalah Bulan Sabit dan Matahari Terbit ya. Ini tentang Islam Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Ini kalau apa namanya yang organisasi Muhammadiyah itu banyak dibahas di dalam bukunya Hari J. Benda ini. Bagian awal dari buku Benda ini membahas mengenai kebangkitan Islam di Indonesia dan politik Islam di Hindia Belanda. Jadi seperti apa itu kebangkitan Islam di Indonesia dan politik Islamnya pada masa Belanda itu seperti apa, tentu berbeda dengan di masa Jepang. Kemudian tulisan ini juga mengetengahkan bagaimana kekuatan Islam dipergunakan oleh Jepang ya. Ini sebagai kekuatan propaganda. Jadi memang ya karena Islam merupakan basisnya itu sangat besar ya. Kita tahu bahwa syarikat Islam sendiri bisa berkembang dengan besar karena basisnya adalah Islam. Jadi yang semulanya SDI ya, Syarikat Dagang Islam, khusus hanya untuk pedagang-pedagang Islam saja kan skupnya lebih kecil. Tapi ketika digantikan menjadi syarikat Islam itu
langsung masanya sangat besar. Makanya SI itu dipecah belah ya. Jadi ada SI merah dan SI putih. Karena apa namanya kaum waktu itu partai PKI atau komunis itu tahu bahwa Islam ini SI ini basisnya sangat besar, tapi kita tidak membahas itu secara kemudian Benda juga menyoroti kebangkitan Masyumi tahun 43 ya, 43 yang memang disetujui oleh pemerintah Jepang. Jadi ini hal yang cukup membedakan dengan kolonial Belanda, di mana Jepang ini lebih bersifat kooperatif dengan organisasi-organisasi yang asli Indonesia ya. Masyumi ini dia disetujui. Kemudian bagi umat Islam, kebijakan Jepang ini dianggap bersahabat, meskipun untuk penghormatan terhadap Kaisar Jepang Seikei ya dianggap sebagai penghinaan terhadap umat Islam karena dianggap bantuan. Dan kita tahu bahwa Kaisar Jepang kan harus diberikan hormat, dan ya karena agamanya mereka seperti itu. Kalau di dalam Islam kan tidak boleh seperti itu. Tapi ya itulah pada masa Jepang seperti itu. Dan mau tidak mau Masyumi harus ikut serta dalam kebijakan itu. Lalu yang lain ya, ini mengenai dari orang Indonesia, Prof. Nawianto yang ini Agriculture Development in a Frontier Region of Java, Besuki tahun 1870 awal sampai 1990. Jadi dalam tesisnya Nawianto ini mengatakan bahwa terjadi peningkatan produksi padi pada masa pendudukan Jepang. Nah, ini hal yang menarik ya, karena di wilayah lain itu tidak naik, tapi di dalam tesisnya Nawianto, Prof. Nawianto di Besuki ini malah naik. Nah, ini pada tahun 1944 produksi padi di Besuki menunjukkan masa-masa terbaik atau masa-masa puncaknya, peaknya. Nah, selama 2 tahun antara 42 sampai 44 ini terjadi perluasan lahan padi dari 193.500 hektar. Ini naik sangat pesat menjadi 222.300 hektar, ini kelebihan nolnya, maaf. Dan ini memberikan sebuah fakta baru bahwa tidak semua wilayah di Jawa ini mengalami penurunan produksi beras. Tadi di punyanya Heiko Kurosawa bahwa ada kemiskinan di situ. Tapi ternyata di Besuki ini tidak. Nah, ini hal yang menarik. Makanya tulisan dari Prof. Nawianto ini memberikan impresi baru sehubungan dengan pendudukan Jepang di Indonesia. Jadi ternyata pada saat pendudukan Jepang tidak semua loh wilayah di Pulau Jawa dalam hal ini itu mengalami penurunan. Ada yang naik produksi berasnya. Padahal pada waktu itu diwajibkan untuk melakukan serah itu ya, menyerahkan berasnya ke Jepang. Sedangkan di Besuki itu malah masa puncaknya ini adalah tahun 44, di mana Jepang sangat perkasanya itu di Indonesia ya. Nah, itu untuk pertemuan kita pada hari ini tidak terlalu panjang juga. Ada 3 sejarawan yang menulis, saya ambil dari Jepang asli, Hari J. Benda, kemudian dari orang Indonesia yaitu Prof. Nawianto. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.